ثم ختم رحمه الله تعالى بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه نفي كمال الإيمان الواجب عن المسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، سواء في الأمور الدنيوية والأمور أو الأمور الأخروية، فهي كلها داخلة، مثل ما أنه يحب لنفسه رحمة الله والفوز بالجنة والنجاة من النار والسلام من غضب الله، أيضا يحب لإخوانه المسلمين ذلك، لا يحب لهم العقوبة ولا يحب لهم النار ولا يحب لهم عدم دخول الجنة أو نحو ذلك. هذا كله يتنافى مع النصح لإخوانه المسلمين. كذلك فيما يتعلق بالدنيا يحب لهم ما يحب نفسه، يحب لهم العيش الهنيء والمسكن الطيب والمركب الطيب والحياة الكريمة والذرية الصالحة، وكل شيء من أمور الدنيا يحبه لنفسه فهو كذلك يحبه لإخوانه. والمحبة عمل القلب، ليس شيئا يدفعه أو يقدمه من ماله أو من تجارته، وإنما في قلبه صلاح تجاه إخوانه، فهو يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير. ويدخل في ذلك أن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي ليعامل الناس بالمعاملة الكريمة التي يحب أن يعامل بها، لا أن يكون والعياذ بالله يعامل الناس بالمعاملة السيئة ولا يريد أن يعاملوا إلا بالمعاملة الطيبة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وعلى كل فحديث أنس حديث عظيم جدا في باب النصيحة، وأن المؤمن يسره ما يسر إخوانه المسلمين ويريد لهم من الخير ما يريده لنفسه، وهذا كله لسلامة صدره ونقاء فؤاده من الغل والحسد والغش والضغينة، وهذا كله من تمام التحقيق للأخوة الإيمانية. وقد صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب بقول الله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. نسأل الله عز وجل أن يحقق بيننا أجمعين الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يجمعنا أجمعين على الحق والهدى، وأن يجنبنا سبل الباطل والردى، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang terakhir dalam bab ini, yaitu dari Anas radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai dia menghendaki bagi saudaranya
apa yang disukai untuk dirinya. Hadis ini, ya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan terhilangkannya, ya, iman wajib, ya, yang sempurna dari seorang muslim sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya, apa yang dia kehendaki untuk dirinya. Artinya wajib bagi dia untuk menghadirkan perasaan tersebut dalam hatinya. Jika tidak, maka dia berdosa, ya. Dia harus, ya, karena Rasulullah mengatakan tidak beriman salah seorang dari kalian sampai kapan? Sampai dia menghendaki bagi dirinya kebaikan yang dia sukai untuk dirinya. Dan hadis ini mencakup umum kebaikan apa saja, baik perkara dunia maupun kebaikan-kebaikan perkara akhirat. Misalnya seseorang dalam perkara akhirat, dia menghendaki dirinya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menghendaki dirinya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari azab neraka jahanam, diselamatkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun demikian, dia ingin juga bagi saudaranya sama kaum muslimin, saudara-saudaranya, agar mereka juga dirahmati oleh Allah, agar mereka juga diselamatkan dari azab neraka jahanam, agar mereka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka terselamatkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sebaliknya, dia ingin dirinya masuk surga sementara yang lainnya dia suka masuk neraka, dia ingin terselamatkan dari azab Allah sementara dia bahagia kalau ada saudaranya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini, ya, bentuk kesalahan dan menunjukkan tidak terdapat dalam dirinya keimanan yang sempurna. Demikian juga perkara dunia. Sebagaimana seorang menghendaki dirinya mendapatkan kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang tentram, punya rumah yang enak ditinggali, punya kendaraan yang enak untuk dinaiki, ya. Maka dia pun menginginkan bagi saudaranya pun demikian. Ya, dia lihat saudaranya kalau naik kendaraan yang buruk dia sedih. Dia ingin saudaranya juga bisa seperti dia. Dia ingin saudaranya juga bisa hidup di tempat yang menenteramkan sebagaimana tempat tinggalnya. Dan ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya al-mahabbah amalul qalb. Mahabbah, rasa kehendak ini, rasa ingin, ya, agar saudaranya juga mendapatkan kebaikan apa yang dia dapatkan, itu adalah amalan hati. Bukan suatu yang kita berikan kepada saudara kita, bukan harta yang kita berikan kepada saudara kita dari perdagangan kita atau yang lainnya. Tetapi berkaitan dengan hati, menunjukkan jika seorang dalam hatinya bersih, ya, hatinya baik terhadap saudara-saudaranya, maka dia akan menghendaki bagi saudara-saudaranya kebaikan yang dia kehendaki untuk dirinya. Dan termasuk dalam hal ini, termasuk dalam praktek menghendaki kebaikan bagi saudara sebagaimana menghendaki kebaikan bagi diri kita, termasuk dalam hal ini adalah kita berusaha untuk bermuamalah dengan saudara kita sebagaimana dengan bentuk muamalah yang kita kehendaki kalau kita disikapi dengan muamalah tersebut. Ini termasuk dalam hadis ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim, ya, Nabi SAW pernah bersabda, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannata falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kemudian hendaknya dia memberikan kepada manusia apa yang dia kehendaki jika diberikan kepada dirinya. Artinya apa? Dia hendaknya bermuamalah dengan orang lain dengan bentuk muamalah yang dia suka kalau dia dimuamalahi dengan muamalah tersebut. Ini yang namanya orang yang hatinya bersih, ingin bermuamalah dengan orang lain sebagaimana muamalah yang dia suka untuk jika dia dimuamalahi dengan muamalah tersebut. Bukan sebaliknya, waliyadzubillah. Dia ingin orang lain bermuamalah baik sama dia dengan muamalah yang baik. Tapi kalau dia bermuamalah dengan orang lain dengan muamalah yang buruk, ini adalah timbangan yang keliru. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah orang-orang yang tidak adil, ya, yang timpang, ya, yang mereka dalam timbangan mereka tidak bersikap adil. Kalau mereka membeli barang sama orang lain, mereka ingin timbangannya dipenuhi, tidak boleh kurang sedikit pun. Akan tapi kalau dijual barang sama orang lain, maka timbangannya dikurangi. Oleh karenanya seorang yang baik, yaitu dia berusaha bermuamalah dengan orang lain sebagaimana dengan muamalah yang dia sukai jika dia disikapi dengan muamalah tersebut. Seorang mukmin dia gembira dengan perkara-perkara yang menggembirakan saudara-saudaranya. Kalau saudara-saudaranya bergembira, dia ikut bergembira. Jadi kalau saudara-saudaranya sama muslimin berbahagia, dia pun ikut berbahagia. Dia menginginkan kebaikan bagi mereka. Apa yang dia kehendaki untuk dirinya. Ini semuanya menunjukkan akan pentingnya bersihnya hati.
pentingnya selamatnya hati dari penyakit-penyakit hati yang menyerang hati seperti dengki, hasad, dendam dan macam-macam yang selalu menggerogoti hati manusia. Kita berusaha menghilangkan penyakit tersebut dari hati-hati kita. Dan ini semua ya merupakan bentuk dari kesempurnaan ya pengamalan ukhuwah imaniyah. Ya. Perasaan seperti ini menghendaki kebaikan bagi saudara, apa yang kita kehendaki untuk diri kita merupakan bentuk ya, perwujudan realisasi dari ukhuwah imaniyah yang Al-Imam Nawawi rahimahullah telah membawa di awal bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, bahwasanya kaum mukminin adalah sesama saling bersaudara, dan kelaziman dari bentuk persaudaraan sesama iman, yang satu mencintai yang lainnya, yang satu menghendaki kebaikan bagi yang lainnya sebagaimana dia menghendaki kebaikan untuk dirinya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ya mewujudkan tali ukhuwah imaniyah yang sebenarnya di antara kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendamaikan jika terjadi pertikaian di antara kita, perselisihan di antara kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjalin ya hati-hati kita agar tumbuh di atas persaudaraan dan jauh dari hasad dan dengki dan macam-macamnya. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang lurus, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dan menjauhkan kita dari jalan-jalan kebatilan dan jalan-jalan yang menyimpang.